Yesus, kemuliaan, puji sembah. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan doa pada hari Rabu hari ini. Dan berharap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Terus semangat menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Walaupun masa sulit kita belum berakhir sampai di sini. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang Maha Kasih memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga kita mampu menjalani semuanya. Dan kita akan bersama-sama belajar memahami akan kehendak dan karyanya melalui sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang terlebih dahulu di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan umat manusia. Kalau semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih Tuhan, Engkau mendekap kami dengan kehangatan, dan pagi tadi Engkau membangunkan kami kembali untuk kami boleh menerima kekuatan, kedamaian, kesentosaan, untuk kami bisa melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan dengan baik. Saatnya bagi kami pagi hari ini belajar kembali, memahami akan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membuka mata batin kami, telinga dan pemikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Engkau pun akan mampukan dirinya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kuasai dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, juga tempat di mana kami beribadah saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Markus 10, ayatnya yang ke-42 sampai 45. Markus 10, ayatnya yang ke-42 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang."
Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu bagi kita yang hidup di masa tahun-tahun 70, 80, atau bahkan mungkin 90-an, seringkali mengingat pada saat dulu belum ada banyak jembatan, ada sungai yang terbentang yang membelah antar desa. Lalu di sana kita juga teringat ada jasa transportasi penyeberangan dari desa satu ke desa yang lain atau kampung satu ke kampung yang lain yang dibatasi oleh sungai itu. Ada perahu atau orang menganggap sebagai getek, atau bisa jadi orang mengatakan tukang satang, walaupun satang itu sendiri adalah kayuh untuk perahu itu. Dan nampaknya saudara, dalam kehidupan orang Jawa, ketika orang mengingat ada perahu transportasi yang menghantarkan seseorang dari sisi yang satu ke sisi yang lain, lalu mendapatkan upah, orang Jawa mempunyai ungkapan pawaan perahu. Apa sih pawaan perahu? Orang yang melakukan pekerjaan dengan mengharapkan upahnya. Sehingga saya teringat dulu ketika masih kecil, pada saat eyang dawuhan, utusan, mbok eyang dipundhut ke rokok. Lalu eyang memberikan uang, sejumlah uang tertentu. Lalu saya mengatakan, sendika dawuh, ning mangke yen wonten susukipun kangge Rudi. Lalu yang ngendika, oh pancen pawaan perahu. Orang yang melakukan pekerjaan dengan mengharapkan upahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya itu pula yang menjadi pergumulan di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-42 sampai 45 ini. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, tentu di sana ada pergumulan, yaitu pergumulan antara para murid dengan Tuhan Yesus. Terlebih yang terjadi dalam kehidupan Yakobus dan Yohanes. Mengapa pergumulan itu terjadi? Karena dua murid ini nampaknya ada indikasi bahwa mereka melakukan pelayanan, bahwa mereka mau mengikut Yesus karena ada sesuatu yang mereka harapkan. Mereka mau melayani Tuhan Yesus karena mereka berharap bahwa pada akhirnya nanti mereka mendapatkan kedudukan. Baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mengalami pemuliaan. Dan hal yang seperti inilah yang lalu menjadi pergumulan, perbincangan, pertentangan yang begitu hebat dari antara para murid. Bahkan para murid yang lain marah kepada mereka berdua, Yohanes dan Yakobus. Karena nampaknya juga ada indikasi dari mereka semua bahwa apa yang mereka lakukan nanti pasti mendapatkan upah yang sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Dan apa yang tertulis dalam ayat yang ke-42 sampai 45, Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Tuhan Yesus memberikan penegasan kepada mereka. Tuhan Yesus mengingatkan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Di ayatnya yang ke-42, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika mereka melayani, ketika mereka bekerja? Ya, kalau toh selama ini sudah ada sesuatu yang mereka buang untuk memperoleh jabatan, maka jabatan sekarang yang aku pakai, jabatan yang ada padaku, pelayanan yang aku berikan kembali kepada rakyat harus mendapatkan sesuatu. Dan itu dilakukan dengan tangan besi. Pemerasan misalnya.
Dan inilah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Sehingga di ayat yang ke-43 sampai 44. Tidak demikian di antara kamu. Tuhan Yesus mengingatkan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahkan di ayat yang ke-44 lebih dalam lagi, menjadi hamba untuk semuanya. Kalau pelayan bisa jadi masih mendapatkan upah. Tetapi kalau hamba doulos tidak akan pernah mendapat upah sama sekali. Tetapi dia harus melayani. Melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi pelayanan yang tulus diberikan walau tidak ada apa-apanya. Bahkan di ayatnya yang ke-45 diungkapkan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Yesus mengingatkan itu. Dan itu terjadi dalam kehidupan nyata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir tidak untuk disanjung, tidak untuk disembah-sembah, tidak untuk dilayani. Tetapi bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan manusia? Tuhan Yesus menjadi pelayan. Bahkan di dalam Filipi kita diingatkan menjadi hamba. Doulos. Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas memberikan pelayanannya kepada para muridnya. Membasuh kaki, memberikan pelayanan kesembuhan. Lalu orang mati dibangkitkan. Pelipat gandaan roti. Makanan artinya. Mengubah air menjadi anggur. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan tulusnya. Bahkan saat Tuhan Yesus harus naik ke salib. Tuhan Yesus melakukan itu semua dengan setia. Oleh sebab itu inilah yang diingatkan kepada para murid. Tuhan Yesus tidak mengingkari jiwa kompetitif, persaingan yang dimiliki oleh para murid ketika itu. Untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan rumus yang baru. Rumus yang baru dalam berkompetisi. Dalam mencapai sesuatu. Bukan bekerja untuk mendapatkan sesuatu, tetapi bekerja karena sudah memiliki sesuatu atau sudah mendapatkan sesuatu. Melayani bukan untuk mendapatkan pujian, penghargaan, mendapatkan uang, mendapatkan barang, mendapatkan kedudukan dan jabatan, tetapi melayani karena terlebih dahulu sudah mendapatkan sesuatu. Kalau tadi saya mengungkapkan ketika saya masih kecil, tentu saya juga diingatkan kembali. Kalau toh saya diutus oleh eyang, diminta untuk membelikan sesuatu atau diminta untuk mengerjakan sesuatu, semestinya saya juga mengingat. Saya tidak pengen mendapatkan sesuatu, tetapi saya mengerjakan itu karena sudah mendapatkan sesuatu. Coba bayangkan, dari kecil hingga sampai dewasa saya dirumati oleh eyang. Saya diberi makan gratis, diberi tempat tidur gratis, diberikan layanan-layanan yang lain, dididik, diarahkan, diajar untuk takut akan Tuhan. Itulah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan saya terutama. Saya diberi warisan, bukan warisan tanah yang begitu luas, tetapi warisan iman. Bagaimana melayani Tuhan dengan tulusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi kehidupan saya pada waktu itu. Dan tentu saja saudara, kalau toh sampai dengan hari ini kita berada di dalam lingkup kasih karunia Allah, di dalam Yesus Kristus, kita juga diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kehidupan kita. Tuhan Yesus berkorban, Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada kita.
Sehingga kalau sekarang ini kita bekerja untuk Tuhan, kalau kita melayani untuk Tuhan, kita diajak bukan karena kita pengen mendapatkan sesuatu, tetapi karena sudah mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita harus melayani dengan tulus ikhlas. Melayani semua, menjadi hamba bagi semua. Dan kalau itu dilakukan, bukan hanya misal saya kepada saudara, tetapi saudara juga kepada saya, saudara kepada saudara yang lain. Bukankah kehidupan dunia ini akan menjadi indah? Kedamaian itu akan dirasakan, tentrem rahayu itu akan melingkupi kehidupan kita bersama sebagai keluarga besar GKJ Purbalingga. Dan biarlah apa yang kita terima pagi hari ini masih dalam rangka Pentakosta, mampu mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ketimbang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Puji syukur kalau kami terus-menerus diingatkan akan perkara-perkara yang harus kami lakukan baik adanya. Perkara-perkara yang mulia yang harus kami upayakan. Perkara-perkara mulia yang harus kami kerjakan, ya Allah. Dan biarlah Engkau terus menopang kehidupan kami, memberikan kekuatan kemampuan kepada kami. Roh Kudus-Mu semakin menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sehingga kami mau dibentuk, kami mau diubah, kami mau disempurnakan di dalam kasih Kristus. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami hendak memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Sekian lama mereka mengharapkan kesembuhan. Sekian lama mereka meneteskan air mata. Mereka berjuang. Tuhan, Engkau tidak akan pernah lepas tangan, tetapi campur tangan di dalamnya. Sehingga Tuhan sendiri pada akhirnya nanti memberikan kebebasan, pembebasan, kesembuhan yang sempurna. Demikian pula kalau Engkau memberikan umur panjang bagi saudara-saudara kami. Tentu umur panjang menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan mereka. Tetapi kami juga harus mengingat bahwa umur panjang itu tidaklah sempurna. Semakin hari tubuh semakin rentah. Semakin hari tubuh semakin rusak. Semakin hari tubuh semakin lemah. Karena kekurangan-kekurangan itulah memohon berkat-Mu untuk memberikan kekuatan, terus menanamkan pengharapan dalam diri kasepuan-kasepuan yang ada. Tuhan akan menopang, Tuhan akan melawat, Tuhan akan menggendong, bahkan membopong mereka walau rambut mereka putih. Terima kasih Tuhan. Pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga, akan sulitnya ekonomi, akan sulitnya pekerjaan, akan sulitnya usaha, akan sulitnya mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak kepada takut akan Tuhan. Engkau pun akan menopangnya ya Tuhan. Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik atasnya. Demikian pula pergumulan anak-anak kami untuk tetap eksis di dalam pendidikan mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 mereka harus online. Mereka harus menyediakan pulsa, mereka harus menyediakan paket data. Belum lagi jaringan-jaringan yang begitu sulitnya untuk mereka dapatkan. Dan di satu sisi yang lain ada kegemaran untuk terus melihat YouTube, untuk terus main game. Tuhan, Kau akan menopang kehidupan anak-anak kami. Jangan biarkan anak-anak kami tersesat. Jangan biarkan anak-anak kami menjadi rusak oleh dunia yang semakin modern ini. Kendalikan kehidupan mereka, tanamkan jiwa semangat juang yang tinggi untuk terus belajar. Terima kasih Tuhan. Keharmonisan rumah tangga kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Kehidupan bergereja kami, Tuhan juga urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga gereja mampu menjalankan visi dan misi hadirnya kerajaan Allah, hadirnya damai sejahtera, tentrem rahayu di atas muka bumi. Pemerintahan bangsa kami yang memiliki niat baik untuk memperbaharui semuanya, mendatangkan damai atas bumi Indonesia, tentu Engkau akan berkati. Sehingga setiap kekacauan, kerusuhan yang terjadi, peperangan di berbagai macam daerah, Tuhan akan campur tangan. Bapa di dalam surga, di tengah perhimpunan kami, mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah sahabat-sahabat kami ya Allah. Biarlah semuanya naik di hadapan Tuhan. Dan seberapa yang Engkau kehendaki hadir dalam kehidupan kami, kami mau menerimanya dengan tulus ikhlas dan sukacita. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dan kami menyerahkan kehidupan hari ini, aktivitas kami, pekerjaan kami, ke minggu yang akan datang, hari-hari yang akan kami lewati, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, selesai sudah apa yang bisa kita kerjakan pagi hari ini. Inilah bagian kita. Dan pada akhirnya kita menantikan apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan saya, ibu bapak dan saudara semua. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, terus semangat, Tuhan beri kesehatan. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhan.